Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar Sobat Rami semuanya? Mudah-mudahan Sobat Rami semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di radio misteri. Pada episode kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah tentang keangkeran sebuah kawasan hutan di Jawa Tengah, yaitu Alas Roban. Tapi sebelum kita masuk pada kisahnya, saya ingatkan kembali kepada Sobat Rami semuanya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan share. Keangkeran hutan Alas Roban sudah sangat terkenal sejak zaman dulu. Bagi masyarakat Indonesia, mendengar namanya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Tingkat kejahatan pun sangat tinggi di kawasan ini. Mungkin karena lokasi jalannya yang membelah hutan dan gelap, kawanan penjahat pun sangat mudah melakukan aksinya. Medannya yang banyak tanjakan dan berkelok membuat kendaraan yang melalui jalur ini tidak bisa melaju dengan cepat. Hal inilah yang membuat para penjahat semakin mudah melancarkan aksinya. Ditambah lagi, di sepanjang jalur ini tidak ada kampung atau rumah penduduk. Suasananya sangat sepi. Karena keberadaannya ini pula, di jalur ini seringkali dijumpai mayat manusia yang menjadi korban pembunuhan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Serta tidak sedikit pula mayat yang ditemukan merupakan korban tabrak lari. Karena jalur ini sangat rawan akan kecelakaan lalu lintas. Selain daripada itu, cerita yang sangat terkenal mengenai Alas Roban ini adalah kisah mengenai keangkerannya, terutama bagi supir-supir yang sering melintasi jalur ini. Ada banyak kisah horor yang beredar di masyarakat Jawa Tengah, khususnya warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan Alas Roban. Mulai dari pengendara motor tanpa kepala sampai kuntilanak pencari tumbal. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kisah penampakan hantu tanpa kepala yang sering menampakkan diri di jalanan yang sepi dan gelap itu. Kisah pengendara motor tanpa kepala ini ramai dibicarakan orang pada awal tahun 2002 yang lalu. Siapakah hantu tanpa kepala ini? Menurut warga yang tinggal di kampung dekat Alas Roban tersebut, hantu tanpa kepala ini diyakini adalah arwah Mulyadi. Nah, Mulyadi ini adalah anak seorang kepala desa yang pada saat kecelakaan itu terjadi usianya baru 17 tahun. Menurut cerita yang beredar, Mulyadi adalah tumbal dari perbuatan orang tuanya sendiri agar menang dalam pemilihan kepala desa. Untuk menutupi perbuatan orang tuanya itu, dibuatlah sebuah skenario bahwa seolah-olah Mulyadi mengalami kecelakaan yang menyebabkan kepalanya hilang. Dan masih menurut warga yang ikut menyaksikan jasad Mulyadi saat kecelakaan itu terjadi, tidak ditemukan luka pada tubuh Mulyadi. Cuma orang-orang yang menyaksikan peristiwa ganjil itu tidak berani mengungkapkan keganjilan yang mereka lihat karena mereka takut pada ayahnya Mulyadi, yang terkenal sangat sadis dan memiliki banyak anak buah yang siap melakukan apapun untuk diperintahkannya. Kita sebut saja Mbah Sajat, yaitu dukun sakti yang menjadi andalan ayahnya Mulyadi. Ia ditunjuk sebagai pimpinan tim pemenangan pemilihan kepala desa oleh ayahnya Mulyadi. Mbah Sajat inilah yang minta kepada ayah Mulyadi untuk menyiapkan tumbal kepala manusia
yang berasal dari darah dagingnya sendiri. Nah, agar keinginannya untuk menjadi kepala desa bisa tercapai, tanpa ragu Ayah Mulyadi memilih kepala Mulyadi untuk dijadikan tumbal. Ayah Mulyadi yang merupakan jawara yang menguasai jalur Alas Roban itu mulai menyiapkan skenario untuk mengambil kepala anaknya sendiri. Ia memanggil 2 orang anak buahnya untuk melakukan eksekusi sekaligus menyusun skenario agar kematian Mulyadi terkesan murni karena kecelakaan lalu lintas. Jadi, perlu diketahui juga bahwa menurut kabar yang berkembang, Mulyadi adalah anak pertama dari istri keempat ayahnya. Dan memang, ayahnya Mulyadi terkenal sebagai jawara yang memiliki banyak istri. Jadi, untuk mengorbankan satu nyawa anaknya bukanlah masalah besar bagi ayahnya Mulyadi, karena ia memiliki banyak anak dari istri-istrinya. Suatu malam, ayahnya Mulyadi mengajak 2 orang anak buahnya. Kita sebut saja Manto dan Damar. Malam itu Manto dan Damar ke rumah Mbah Sajat untuk menjemputnya. Dari rumah Mbah Sajat, mereka berempat menuju ke makam keramat yang berada di dalam hutan Alas Roban. Di makam itu terdapat gubuk kecil yang biasa digunakan Mbah Sajat untuk bersemedi. Lokasinya sangat sepi, dan ayahnya Mulyadi yakin tidak ada yang mengetahui rencana jahat mereka demi sebuah kekuasaan. Namun, apa yang diyakini ayahnya Mulyadi tidaklah 100% benar. Karena di dekat gubuk itu ada seseorang yang mendengarkan percakapan mereka. Sebut saja dia adalah Yono, keponakan sekaligus pesuruh Mbah Sajat. Yono memang diminta Mbah Sajat untuk membersihkan makam keramat berikut gubuk tempat Mbah Sajat bersemedi. Karena malam ini Mbah Sajat akan melakukan ritual di sana. Yono yang sedikit bandel ini tidak langsung pulang setelah melaksanakan perintah Mbah Sajat. Setelah membersihkan makam dan gubuknya, Yono sengaja bersembunyi di dekat gubuk itu. Karena ia ingin sekali menyaksikan ritual yang akan dilakukan oleh Mbah Sajat. Mungkin Yono ingin melihat apa saja yang dilakukan Mbah Sajat saat melakukan ritual, atau memang ada maksud lain yang cuma dia yang tahu. Di gubuk ini, Ayah Mulyadi merencanakan sebuah skenario untuk dapat mengambil kepala Mulyadi. Untuk mengelabui istri dan keluarganya yang lain, serta masyarakat di kampung, dibuatlah skenario seolah-olah Mulyadi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kepalanya putus dan terpental ke dalam jurang yang sulit dijangkau. Mendengar percakapan keempat orang ini, Yono yang berada di dekat gubuk itu seperti mau pingsan. Tubuhnya gemetar dan sangat ketakutan mendengar rencana pembunuhan Mulyadi untuk diambil kepalanya. Singkat cerita, selesai membuat rencana, Mbah Sajat dan ayahnya Mulyadi serta kedua anak buahnya pergi meninggalkan gubuk di makam keramat itu. Sedangkan Yono tidak dapat berdiri karena kakinya lemas karena ketakutan mendengar rencana jahat ayahnya Mulyadi. Nah, Sobat Ramis, Yono inilah yang menyebarkan rencana rahasia ayahnya Mulyadi kepada masyarakat di kampungnya. Sebelum akhirnya ia mati dibunuh oleh anak buahnya ayahnya Mulyadi. Karena akhirnya ayahnya Mulyadi tahu kalau Yono lah yang menyebarkan rahasia bahwa kematian Mulyadi bukanlah akibat kecelakaan lalu lintas, melainkan memang dibunuh oleh ayahnya sendiri. Nah, kembali lagi kita pada rencana jahat ayahnya Mulyadi. Pada Senin pagi, ayahnya Mulyadi meminta tolong kepada Mulyadi untuk mengantarkan barang ke rumah salah satu kerabatnya yang berada di kampung lain. Ayahnya meminta Mulyadi mengantarkan barang tersebut selepas maghrib, karena kerabatnya itu baru ada di rumah setelah maghrib.
Mulyadi tidak menyadari kalau malam itu merupakan hari terakhirnya. Ia sudah bersiap di rumah ayahnya untuk pergi mengantarkan barang. Tidak ada yang mencurigakan. Suasana malam itu normal-normal saja. Mulyadi tidak tinggal bersama ayahnya. Ia lebih memilih tinggal bersama ibunya di rumah yang agak jauh dari rumah ayahnya itu. Mulyadi duduk di teras rumah ayahnya yang luas sambil berbincang dengan temannya yang tinggal di dekat situ. Tak lama kemudian ayahnya keluar sambil membawa barang yang sudah diikat dengan tali rapia. Mulyadi tidak bertanya apa isi kotak tersebut. Mulyadi dibantu ayahnya mengikat kotak itu di jok belakang motornya. Setelah yakin, Mulyadi pun berangkat menuju rumah teman ayahnya itu. Nah, untuk sampai ke kampung itu, Mulyadi harus melewati jalur hutan alas roban yang sepi dan gelap. Tanpa berpikir macam-macam, Mulyadi berangkat dengan motornya menuju ke alamat rumah kerabat ayahnya tersebut. Nah, saat Mulyadi jalan dari rumah ayahnya itu, tidak lama kemudian sebuah mobil kijang hitam mengikutinya. Mobil itu sudah menunggu di pertigaan tidak jauh dari rumah ayahnya. Mobil itu berkaca gelap sehingga tidak diketahui siapa yang berada di dalamnya. Setelah berhasil melewati jalan kampung yang agak rusak, tibalah Mulyadi masuk ke jalan raya alas roban yang mulus. Mulyadi mulai melaju kencang di jalanan ini. Tidak banyak kendaraan yang melintas di sana, hanya beberapa bis malam saja dan truk yang melintas. Tiba di titik yang sudah ditentukan, tiba-tiba motornya dipepet oleh mobil kijang hitam dari sebelah kanannya. Mulyadi yang berada dalam kecepatan tinggi tidak bisa menguasai kendaraannya, dan akhirnya ia menabrak pagar jembatan. Di sisi jembatan itu terdapat jurang yang sangat dalam dan curam, dan sulit untuk mencapai dasar jurang itu tanpa peralatan seperti tali dan alat pengait. Saat peristiwa terjadi, sebenarnya Mulyadi masih dalam keadaan sadar. Ia berusaha bangkit dari tempatnya terpental, tidak jauh dari jembatan itu. Saat ia sedang duduk di pinggir jurang, sambil memanggagi kakinya yang patah, tiba-tiba sebatang kayu menghantam pundaknya. Mulyadi langsung terkapar tidak sadarkan diri. Saat Mulyadi tidak sadarkan diri itulah tubuhnya ditarik oleh seseorang, yaitu anak buah ayahnya. Tubuh Mulyadi ditarik dari tebing jurang yang gelap dan langsung memenggal kepalanya. Kepala Mulyadi langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian kantong plastik itu dimasukkan lagi ke dalam kantong yang terbuat dari kain berwarna merah, dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Setelah mendapatkan kepala Mulyadi, tubuhnya kemudian dibuang ke jurang yang dalam. Peristiwa itu terjadi sangat cepat dan rapi. Sedangkan motornya sendiri masih tergeletak di sisi jembatan dalam kondisi hancur di bagian depannya. Nah, Sobat Ramis, singkat cerita, keesokan harinya di kampung tempat Mulyadi tinggal heboh mendengar kabar kalau Mulyadi mengalami kecelakaan dan tubuhnya terpental masuk ke dalam jurang. Ayahnya Mulyadi coba menutupi peristiwa pembunuhan itu dengan berpura-pura bersedih. Ayahnya Mulyadi bersama masyarakat di kampungnya mendatangi TKP dan memimpin langsung pencarian jasad Mulyadi yang diperkirakan jatuh ke dalam jurang. Dengan bersusah payah, akhirnya jasad Mulyadi dapat ditemukan pada sore harinya. Semua orang terkejut melihat kondisi jasad Mulyadi yang ditemukan tanpa kepala. Nah, polisi yang ikut dalam pencarian itu menyarankan untuk membawa jenazah Mulyadi ke rumah sakit untuk divisum. Namun, ayahnya Mulyadi menolaknya dan langsung membawa jenazah Mulyadi untuk segera dimakamkan. Sementara itu, beberapa orang masih mencari keberadaan kepala Mulyadi. Tapi, berhubung hari semakin gelap, akhirnya pencarian itu pun
dilanjutkan keesokan harinya. Ayahnya Mulyadi yang takut kematian anaknya itu akan diketahui oleh pihak yang berwajib, langsung memerintahkan untuk mengubur jasad tanpa kepala itu. Ayahnya Mulyadi berkata kepada masyarakat kampungnya bahwa ia sudah ikhlas atas kematian Mulyadi. Jadi, tidak perlu melibatkan pihak lain untuk mencari penyebab kematiannya. Singkat cerita, setelah selesai penguburan, orang-orang yang ikut dalam pencarian kepala Mulyadi di jalur Alas Roban pulang dengan hasil nihil. Menurut mereka, potongan kepala itu mungkin terlempar ke celah yang dalam dan sempit. Atau mungkin juga sudah dibawa binatang buas ke tengah hutan. Nah, setelah kejadian yang mengerikan itu, tibalah saatnya pemilihan kepala desa. Ayahnya Mulyadi yang menempati nomor urut 3 dari 4 calon yang ikut dalam pemilihan kepala desa itu, akhirnya terpilih menjadi pemenangnya. Proses pemilihan kepala desa itu hanya berlangsung 1 putaran saja. Ayahnya Mulyadi menempati peringkat pertama dalam perolehan suara itu. Setelah diumumkan sebagai pemenang pemilihan kepala desa, ayahnya Mulyadi mengadakan pesta besar-besaran di rumahnya sebagai rasa syukur. Ada banyak orang yang hadir dalam pesta tersebut. Sebagian besar adalah anak buahnya dan kaki tangannya. Mereka berpesta sampai larut malam dengan mengundang orkes Melayu kesukaan masyarakat setempat. Selesai berpesta, para tamu undangan mulai membubarkan diri. Para undangan ini pulang sebagian menggunakan mobil dan sebagian lagi menggunakan motor. Nah, saat pulang, sebagian dari mereka melewati jalur Alas Roban dengan cara berkonvoy. Nah, pada saat mereka melintasi tempat pembantaian Mulyadi itu, tiba-tiba konvoy kendaraan ini disalip oleh seseorang pengendara tanpa kepala. Spontan saja rombongan para pemotor ini kocar-kacir melihat pengendara motor tanpa kepala melintasi mendahului mereka. Rombongan ini sebagian ada yang berbalik arah dan sebagian lagi jatuh di jalanan dan sebagian lagi jatuh ke dalam jurang. Dari rombongan itu tidak satu pun yang berani melanjutkan perjalanannya. Karena si pengendara tanpa kepala itu berada di depan mereka. Untuk pertama kalinya, hantu tanpa kepala itu menampakkan diri. Sebagian dari mereka tahu kalau pemotor tanpa kepala itu adalah hantu Mulyadi. Karena peristiwa tewasnya Mulyadi yang kepalanya hilang itu baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan sebagian besar rombongan pemotor itu kembali ke rumah ayahnya Mulyadi. Sedangkan sebagian lagi yang jatuh ke dalam jurang tidak diketahui nasibnya. Ayahnya Mulyadi yang mengetahui para tamunya itu balik lagi karena ketakutan melihat hantu tanpa kepala itu, segera menghubungi Mbah Sajat. Malam itu Mbah Sajat tidak ada di rumahnya. Ayahnya Mulyadi memerintahkan anak buahnya untuk mencari Mbah Sajat. Namun tetap saja Mbah Sajat tidak ditemukan malam itu. Dan keesokan harinya, barulah para tamu berani pulang. Hari itu, kampung tempat tinggal ayahnya Mulyadi heboh oleh penampakan hantu tanpa kepala yang melintas di jalur Alas Roban. Sebagian besar masyarakat tahu kalau hantu tanpa kepala itu adalah arwah Mulyadi mencari kepalanya yang hilang. Ayahnya Mulyadi mulai merasa gelisah. Ia takut kalau hantu anaknya itu akan menyerang dirinya. Ia pun kembali menyuruh anak buahnya untuk mencari Mbah Sajat yang sejak dari semalam belum diketahui keberadaannya. Saat kampung dihebohkan oleh hantu tanpa kepala itu, tiba-tiba Yono, remaja yang mendengar rencana jahat ayahnya Mulyadi bersama Mbah Sajat untuk melakukan pembunuhan terhadap Mulyadi, tanpa sadar berteriak-teriak seperti orang kesurupan sambil berkata bahwa Mulyadi adalah korban pembunuhan yang kepalanya diambil sebagai tumbal. Nah, mendengar teriakan Yono itu,
ayahnya Mulyadi kaget. Ternyata ada orang lain yang mengetahui perbuatannya. Untuk menutupi perbuatannya, ayahnya Mulyadi berusaha tenang. Lagian, siapa juga yang akan percaya dengan ucapannya Yono itu? Pikir ayahnya Mulyadi. Tapi, kalau hal ini dibiarkan, lama-kelamaan orang akan percaya, walaupun sulit dibuktikan. Untuk menghentikan ocehan Yono, ayahnya Mulyadi pun menyuruh anak buahnya untuk menculik Yono dan membungkamnya. 2 hari dari peristiwa itu, warga kampung kembali gempar dengan ditemukannya jenazah Yono di kali berbatu yang lokasinya persis di bawah jembatan. Walaupun kematian Yono tidak wajar, tapi sulit untuk membuktikan kalau Yono adalah korban pembunuhan. Pihak keluarganya hanya bisa pasrah menghadapi kenyataan pahit ini. Nah, Sobat Ramis, beberapa hari kemudian warga kampung kembali tenang karena penampakan hantu tanpa kepala itu tidak muncul. Namun, suasana kampung tetap mencekam. Nah, sampailah pada hari di mana ayahnya Mulyadi dilantik menjadi kepala desa, dan ia mulai menyandang sebutan baru dengan panggilan Lurah. Keesokan harinya, ia mulai berdinas dan menempati kantornya. Sampai hari di mana ayahnya Mulyadi duduk sebagai lurah, keberadaan Mbah Sajat, orang yang dianggap paling berjasa oleh ayahnya Mulyadi itu, belum juga ditemukan. Entah kemana hilangnya Mbah Sajat. Menurut sebagian rumor bahwa Mbah Sajat pergi betapa dan jika tiba saatnya ia akan kembali lagi. Sebagian lagi beranggapan Mbah Sajat sudah mati. Pokoknya bermacam-macam pendapat mengenai keberadaan Mbah Sajat ini. 40 hari setelah penampakan hantu tanpa kepala yang melintas di jalur alas roban itu, tiba-tiba terdengar kabar kalau hantu tanpa kepala itu muncul lagi di tempat yang sama. Korbannya saat itu adalah bis antar kota yang syarat penumpang. Menurut korban selamat yang menyaksikan peristiwa itu, saat bis sedang melaju kencang, tiba-tiba muncul pengendara tanpa kepala dengan tubuh berlumuran darah. Melihat hal yang mengerikan itu, sang supir kaget dan langsung banting setir. Sang supir bis tidak menyadari kalau di sebelah kiri jalan itu adalah jurang yang sangat dalam. Akhirnya, bis itu meluncur ke dalam jurang sambil berguling-guling yang menyebabkan separuh penumpangnya tewas. Nah, setelah peristiwa itu, penampakan hantu tanpa kepala itu menghilang untuk sementara waktu. Sampai pada suatu ketika, iring-iringan mobil ayahnya Mulyadi yang baru pulang dari Jakarta mengalami kecelakaan maut di jalur alas roban persis di jembatan tempat Mulyadi dieksekusi. Jadi ceritanya, ayahnya Mulyadi baru saja selesai melakukan perjalanan dinas dari Jakarta. Ia membawa rombongan yang terbagi dalam 3 mobil. Mobil yang dinaik ayahnya Mulyadi berada di tengah. Dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba mobil yang paling depan berhenti mendadak karena menurut supirnya ia melihat ada tubuh manusia tanpa kepala sedang duduk di tengah jalan. Melihat mobil di depannya berhenti mendadak, mobil di belakangnya yang berisi ayahnya Mulyadi hilang kendali sampai akhirnya menabrak pagar jembatan dan akhirnya terguling dan masuk ke dalam jurang yang terjal dan dalam. Tubuh ayahnya Mulyadi terpental keluar dari mobilnya. Dan ayahnya Mulyadi ditemukan tewas di lokasi kejadian dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lokasi kecelakaan itu persis di tempat Mulyadi dieksekusi oleh anak buah ayahnya. Orang-orang yang tadinya sudah curiga dengan kematian Mulyadi yang dianggap tidak wajar itu akhirnya mendapatkan jawabannya. Mengingat kronologi kejadian dan lokasinya. Nah, Sobat Ramis, setelah peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan ayahnya Mulyadi itu, keberadaan hantu tanpa kepala yang diduga kuat adalah arwah Mulyadi itu tidak pernah lagi menampakkan diri sampai sekarang.
Nah Sobat Ramis, demikianlah kisah tentang cerita horor Alas Roban. Mudah-mudahan kisah ini dapat menghibur Sobat Ramis semuanya. Jumpa lagi pada kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.